Assalamualaikum teman-teman semua. Oke, alhamdulillah kita ketemu lagi di channel ini. Kali ini kita mau bahas tentang matematika kelas 4 ya. Materinya adalah arti pecahan dan pecahan senilai. Sudah siap semuanya? Baik, sudah nggak sabar ya? Oke, kita lanjutkan ya. Apa sih yang mau kita pelajari pada tayangan kali ini? Yang pertama, kita mau bahas tentang arti pecahan. Yang kedua, tentang pecahan senilai. Jadi di tayangan kali ini kita mau bahas dua. Yang pertama arti pecahan, yang kedua adalah pecahan senilai. Oke, dari yang pertama dulu. Arti pecahan. Apa yang dimaksud dengan pecahan atau bilangan pecahan? Nah, ini materi di kelas 3 dulu. Masih ingat kan? Sambil kita mencari apa arti pecahan, nih Bunda punya satu ikat balon. Ada berapa jumlah balon berwarna merah dan kuning ini? Coba dihitung dulu. Iya, betul sekali. Jumlah balon ini ada 11. Ada 11 balon ya. Oke. Sekarang jumlah balon yang berwarna merah ada berapa? Iya, betul sekali. Ada 5. Oke, selanjutnya pertanyaan Bunda adalah berapa bagian balon merah dari seluruh balon itu tadi? Bagian balon merah dari seluruh balon ada berapa? Di sini ada kata-kata bagian. Nah, ini sama halnya kalau kita ditanya pecahan. Pecahan balon merah dari seluruh balon itu berapa? Iya, betul sekali. Karena balon merahnya ada 5, ya, dan seluruh balonnya itu berjumlah 11, maka bagian balon merah dari seluruh balon itu kita tulis dengan bilangan pecahan. Jadi jawabannya adalah iya, betul sekali, 5/11. Oke, selanjutnya kita hitung jumlah balon berwarna kuning ada berapa? Hitung dulu. Iya, betul sekali, ada 6 balon kuning. Pertanyaan selanjutnya, bagian balon kuning dari seluruh balon ada berapa ya? Iya, betul sekali. Karena balon kuning itu berjumlah 6 dan seluruh balon itu berjumlah 11, maka bagian balon kuning dari seluruh balon itu kita tulis dengan pecahan, yaitu 6/11. Nah, itulah yang dimaksud dengan pecahan, yaitu bagian dari keseluruhan. Paham sampai sini? Oh, baik. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini pertanyaannya, apakah pecahan itu tadi? Apa coba? Iya, betul sekali. Pecahan itu artinya bagian dari keseluruhan. Bagian, ya, yang mewakili dari keseluruhan yang ada. Oke, bilangan pecahan itu ditulis dalam bentuk bagaimana tadi? Iya, ada pernya ya. Nih, Bunda punya contoh nih. 3/4. Nah, bilangan yang atas ini disebut dengan bilangan apa? Oh iya, benar sekali. Itu namanya pembilang. Oke, sedangkan yang bilangan 4 ini disebut dengan apa? Iya, betul sekali. Disebut penyebut. Oke. Selanjutnya, Bunda punya satu buah roti. Bunda potong menjadi 4 bagian yang sama. Ya, Bunda potong menjadi 4 bagian yang sama. Satu bagian ini Bunda berikan kepada teman Bunda. Nah, jadi satu potong kue yang tadi Bunda berikan kepada teman Bunda itu menyatakan pecahan atau bagian.
Ya, berapa bagian yang Bunda berikan tadi? Iya, betul sekali. Karena hanya satu bagian dari keseluruhan 4 bagian yang sama, berarti pecahannya bagaimana? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah 1/4. Selanjutnya, Bunda punya pizza. Nah, siapa yang suka pizza? Oke, pizza ini dipotong jadi berapa bagian yang sama ya? Iya, betul. Ada 8. 8 yang sama. Tapi ada satu ini. Satu sudah Bunda berikan ke tetangga. Ya. Satu bagian dari 8 bagian yang sama. Dari pizza ini menyatakan pecahan berapa? Iya, betul sekali. 1/8. Satu potong pizza diberikan ke tetangga dari 8 bagian yang sama. Itu penulisannya seperti ini. Paham sampai sini? Oke, bagus sekali. Sekarang lanjut. Bunda punya sebuah soal cerita ini. Nih, ayah memotong sebuah kayu menjadi 5 potong yang sama besar. Kemudian ayah menggunakan 3 potong tadi untuk membuat pagar. Pertanyaannya, berapa bagian kayu yang digunakan oleh ayah untuk membuat pagar? Nah, perhatikan pertanyaannya ya. Ini yang ditanyakan adalah bagian. Oke. Ayah punya berapa potong kayu tadi? Sebuah kayu. Nih, kayunya ya panjang, 1 buah. Kemudian ayah memotongnya menjadi 5 potong yang sama besar. Kita potong. Ya, ayah memotongnya jadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sama besar kan? Nah, kemudian ayah menggunakan 3 potong dari kayu tersebut untuk membuat pagar. 3 potongnya ayah pakai untuk membuat pagar. Nih, 1 bagian, 1 bagian, 1 bagian. Nah, ketiga potongan ini akan dipakai ayah untuk membuat pagar. Nah, pertanyaannya, jadi bagian kayu yang digunakan ayah untuk membuat pagar jadi berapa? Iya, betul sekali. Bagian kayu yang digunakan ayah untuk membuat pagar itu jumlahnya ada 3. Dari berapa keseluruhannya? Iya, 5. Jadi jawabannya adalah dalam bentuk pecahan karena yang ditanyakan bagiannya, yaitu 3/5. Oke, pintar sekali. Baik, materi selanjutnya adalah tentang pecahan senilai ya. Oke, apa sih pecahan senilai? Senilai itu adalah artinya pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tapi nilainya sama. Bentuknya beda, bilangannya beda, tapi nilainya sama. Oke, selanjutnya. Bunda memiliki 1 buah loyang. Yang pertama, pizza. Pizza ini Bunda potong menjadi 2 bagian yang sama. Ya, dipotong menjadi 2 bagian yang sama. Berarti bagian pizza yang masih ada ini, yang belum dimakan, ini adalah 1/2. Sedangkan bagian pizza yang sudah dimakan itu adalah juga 1/2. Oke, selanjutnya Bunda memiliki 1 loyang pizza yang lain. Nah, tapi Bunda bagi menjadi 8 bagian yang sama. Seperti ini ya. Oke. Bisa dibagi menjadi 8 bagian yang sama. Ada beberapa bagian yang sudah dimakan, tapi ada beberapa bagian yang tersisa. Nah, kita hitung dulu yang masih ada. Ada 4 bagian yang belum dimakan dari 8 bagian yang sama. Berarti bilangan pecahannya adalah 4/8.
Begitu juga dengan bagian pizza yang sudah dimakan. Ada 4 bagian dari 8 bagian yang sama. Berarti pecahannya adalah 4/8 juga. Nah, sekarang kita perhatikan pizza yang belum dimakan. Ini dari loyang yang pertama. Nah, besarnya seperti. Kemudian kalau ini dari loyang yang kedua. Ini satu utuh. Ini juga sama, cuma dia hanya dipotong. Tapi kalau kita perhatikan, luasnya sama, besarnya sama. Ya, sama besarnya. Nah, ini pecahannya 1/2. Kalau yang loyang yang kedua adalah 4/8. Nah, karena memiliki luas bagian yang sama, kedua pecahan ini 1/2 dan 4/8 itu dikatakan pecahannya senilai, ya. Tuh. Satu potong pizza pertama sama besar atau senilai dengan 4 potong pizza kedua. Nah, ini luasnya sama, maka dia dibilang senilai. Oke, paham sampai sini? Selanjutnya masih tentang pecahan senilai. Nah, Bunda memiliki satu buah lingkaran. Kemudian Bunda bagi menjadi 4 bagian yang sama besarnya. Satu bagian Bunda arsir. Ya. Bunda arsir. Berarti ini memiliki pecahan 1/4. Oke. Lingkaran yang kedua Bunda bagi menjadi 8 bagian yang sama dengan 2 bagian yang diarsir. Berarti bagian yang diarsir ini memiliki nilai 2/8. Baik. Nah, sekarang anak-anak perhatikan. Teman-teman perhatikan. Bagian yang diarsir ini sama nggak luas daerahnya? Sama kan ya? Nah, berarti pecahan ini yaitu 1/4 dan 2/8 itu dikatakan senilai atau sama. Ini tandanya sama dengan. Itu artinya 1/4 senilai dengan 2/8. Paham sampai sini? Baik, selanjutnya Bunda memiliki satu buah lingkaran dibagi 4 bagian yang sama besarnya. Tapi semuanya diarsir. Jadi bagian yang diarsir ini berapa? Ya, karena 4 bagian diarsir semuanya dari keempat-empatnya, maka dikatakan pecahannya adalah 4/4. Ya, sedangkan lingkaran yang satunya lagi lingkaran satu utuh. Ya. Jadi pecahannya adalah 1/1. Perhatikan gambarnya, sama kan luasnya? Iya, sama. Berarti 4/4 itu senilai dengan 1/1. Oke, selanjutnya contoh yang lain. Ya, Bunda memiliki beberapa gambar. Perhatikan gambar itu. Ya, ada 3 gambar. Yang paling kiri, satu kotak dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Satu bagian diarsir. Kemudian yang tengah, satu kotak dibagi 4 bagian yang sama. Kemudian 2 bagian diarsir. Kemudian yang paling kanan, satu kotak dibagi menjadi 16 bagian yang sama. Kemudian ada 8 yang diarsir. Nah, berarti sekarang kalian perhatikan luas daerahnya. Dari yang kiri, tengah, yang kanan. Sama tidak luasnya? Iya, sama. Berarti ini memiliki arti bahwa bagian-bagian yang diarsir ini adalah termasuk pecahan yang senilai. Mulai dari yang kiri. Bagi bagian yang diarsir adalah 1/2. Kemudian yang tengah ada 2 bagian dari 4 bagian yang sama, berarti 2/4. Sedangkan yang paling kanan itu ada 8 dari 16 bagian yang sama. Itu ditulis 8/16. Ketiga pecahan ini adalah senilai. Nah, kita tulis sama dengan. Karena memiliki luas bagian yang sama. Ya, 1/2 senilai dengan 2/4.
Kemudian 1/2 senilai dengan 8/16. Oke, paham sampai di sini? Oke, selanjutnya contoh yang lain. Bunda memiliki 3 pecahan. Oke, pecahan. Yang pertama, 1/3, 2/6, dan 4/12. Apakah ketiga pecahan ini senilai? Ayo, senilai atau tidak? Kita buktikan dengan gambar ya. 1/3. Gambarnya adalah, nah seperti ini. 1 bagian dari 3 bagian yang sama. Yang satu kita arsir. Kemudian yang kedua. Nah, 1 bagian, kemudian dibagi menjadi 6 bagian yang sama, yang 2 diarsir. Kemudian yang ketiga, 1 utuh, kemudian dibagi menjadi 12 bagian yang sama, yang 4 bagiannya diarsir. Ya, perhatikan ini gambarnya sama semuanya, lurus, bentuknya sama, ya. Kemudian luas arsirannya juga sama. Berarti dengan demikian kesimpulannya, pecahan 1/3 itu senilai dengan 2/6. Kemudian pecahan 1/3 juga senilai dengan 4/12. Oke, semakin paham sampai di sini, anak-anak, teman-teman Bunda semua? Selanjutnya, kita ada soal tentang pecahan senilai, tapi nilainya itu belum diketahui. Contohnya seperti ini. Nah, Bunda memiliki pecahan 1/3. Itu senilai dengan pecahan ini. Bla 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 per 6. Kita mau mencari bilangan pembilangnya ini yang belum diketahui. Caranya bagaimana ya? Nah, pecahan 1/3 kalau Bunda gambar dengan lingkaran seperti ini, ya. Satu lingkaran dibagi 3 bagian yang sama, 1 bagiannya diarsir. Kemudian pecahan yang satunya yang senilai gambarnya seperti ini. Satu lingkaran dibagi 6 bagian, 2 bagiannya diarsir. Nah, dari sini sudah kelihatan bagiannya, luas bagiannya. Kalau ini 1/3, kalau ini ternyata ada 2, ya, ada 2 dari 6 bagian seseluruhannya. Nah, cara lainnya bisa juga dengan cara seperti ini. Dari bilangan penyebut menjadi dari 3 menjadi 6, berarti bilangan 3 ini dikali dengan 2 supaya diperoleh 6. Atau dengan kata lain, 6 dibagi 2 itu sama dengan 3. Nah, seperti ini. Nah, karena yang penyebut itu dikali 2, maka bilangan pembilangnya juga dikali dengan 2. Nah, ini harus sama ya, teman-teman. Ya, pembilang dikali 2, penyebut juga dikali 2. Itu kuncinya. Sekarang kita mau cari 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah, ketemunya seperti ini. Jadi, nilai yang belum diketahui tadi adalah 2. Jadi 1/3 itu senilai dengan 2/6. Oke, contoh selanjutnya tentang pecahan senilai yang belum diketahui. Bunda memiliki beberapa pecahan. Nah, seperti ini. 1/2 itu senilai dengan 2 per bla bla bla. Sekarang yang belum diketahui adalah penyebutnya. Ya, betul. Penyebutnya yang belum diketahui ya. Kita mau cari berapa sih penyebutnya kalau 2 pecahan itu senilai? Iya. Kemudian, oh dia senilai lagi dengan pecahan yang lainnya. Kita mau cari juga pembilangnya yang belum diketahui. Ada satu lagi pembilangnya juga. Nah, bagaimana cara mencarinya? Baik, kita mulai dari yang pertama dulu. Nah, seperti ini. Dari 1 menjadi 2. 1 kan kecil, jadi 2 makin gendut. Nah, berarti dia dikali. 1 dikali 2, itu ketemunya 2.
hasilnya 2. Kalau pembilangnya dikali 2, berarti penyebutnya juga dikalikan dengan 2. Ya, 2 dikali 2. Tuh, sama dengan, iya betul, 4. Betul sekali. Berarti yang sebelah sini bilangannya ketemu 4 ya, teman-teman. Sekarang kita mau mencari bagian yang ini. Tetap konsentrasinya ke pecahan yang paling kiri, yaitu 1/2. Bagaimana caranya? Ya, kita perhatikan dulu ada gambarnya nih, ya kan? Luas daerahnya sama, 1/2, ini 2/4. Selanjutnya yang ini. Dari 2 menjadi 6, berarti kita kalikan 3. 2 dikali 3, hasilnya 6. Karena penyebutnya dikali 3, maka pembilangnya juga dikali 3. 1 dikalikan 3, hasilnya berapa, teman-teman? Iya, hasilnya 3. Berarti 1/2 senilai juga dengan pecahan 3/6. Kita lihat gambarnya, ya kan? 3/6 sama dengan 1/2. Selanjutnya, tinggal satu lagi. Oke, sekarang dari 2, hasilnya 8. Berarti dikalikan berapa, teman-teman? Iya, dikalikan 4, ya. Atau cara lainnya, 8 dibagi 2, nanti hasilnya 4, tinggal kita kalikan. Nah, kemudian karena penyebutnya dikali 4, pembilangnya juga dikalikan 4, ya. 1 dikalikan 4, hasilnya 4, betul sekali. Jadinya pecahannya 4/8. Jadi 1/2 senilai dengan 4/8. Kita lihat gambarnya. Iya, betul kan? Nah, sama dengan 1/2 tadi. Sampai di sini teman-teman semuanya paham? Alhamdulillah. Baik, masih ada lagi soal yang lain. Apa ya? Oke. Yang pertama, ada pecahan 4/5 senilai dengan 12 per bla bla bla. Oke, dari 4 menjadi 12, berarti kan semakin besar bilangannya. Berarti dia dikalikan, ya. 4 dikalikan berapa? Hasilnya 12. Nah, atau dengan kata lain, 12 dibagi 4. Berapa berarti di sini perkaliannya? Iya, betul sekali, dikalikan 3 ya, teman-teman. Oke, kalau pembilangnya dikalikan 3, penyebut juga otomatis dikalikan 3. 5 dikalikan 3 sama dengan berapa, teman-teman? Iya, 15. Jadi hasil akhirnya seperti ini. 12/15. Soal yang kedua. 7/9 sama dengan bla 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 per 45. Nah, dari 9 menjadi 45. Wah, ternyata tambah gede, tambah besar bilangannya. Berarti dia dikalikan nanti. Ya. 9 dikali 5 itu hasilnya 45. Sedangkan pembilangnya juga harus dikalikan 5. 7 dikali 5 hasilnya berapa, teman-teman? Iya, betul sekali, 35. Jadi pecahan 7/9 itu senilai dengan 35/45. Soal terakhir. 15/21. Itu senilai dengan 5 per bla bla bla. Nah, berapa ya di sini ya? Nah, kita lihat dulu. Pembilang yang sudah ada semuanya. Dari 15 menjadi 5. Ini tambah kurus, tambah kecil berarti. Jadi dia dibagi nanti. 15 dibagi berapa ya supaya jadi 5? Iya, dibagi dengan 3. 15 dibagi 3. Hasilnya 5. Kalau pembilangnya dibagi 3, berarti penyebutnya juga dibagi 3. Betul. 21 dibagi 3 berapa hasilnya, teman-teman? Iya, betul sekali, 7. Nah, jadi
Kesimpulannya 15/21 sama dengan 5/7. Paham sampai di sini teman-teman? Alhamdulillah. Semoga tayangan ini membantu teman-teman dalam belajar ya. Oke. Bunda punya semboyan nih, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah dia akan berhasil. Ya, siapa dari teman-teman yang berusaha untuk mau belajar giat, belajar yang rajin, insya Allah cita-citanya akan berhasil. Sekian dari Bunda. Terima kasih kalau ada khilaf dari Bunda. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.